Hai, balik lagi bersama aku di channel Hawam Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin share kepada kalian bagaimana cara menjadwalkan meeting atau rapat di platform Google Meet. Jadi bagi kalian selaku penyelenggara apabila ingin menjadwalkan suatu rapat di beberapa waktu ke depan seperti hari, minggu, bulan, di situ udah ada fiturnya sendiri di Google Meet. Bahkan partisipan yang ikut terdaftar dalam rapat tersebut juga nantinya akan memperoleh notifikasi atau alarm seperti nantinya akan diikutkan dalam sebuah rapat yang kalian selenggarakan selaku penyelenggara. Baik, bagaimana cara menjadwalkan rapat di aplikasi Google Meet itu sendiri? Baik, sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel Hawam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi. Baik, yang pertama silakan kalian buka web browser kalian. Sini silakan kalian itu akses Google Meet. Silakan kalian searching di sini Google Meet, lalu pilih yang meet.google.com. Nanti kita akan masuk ke laman ataupun website dari Google Meet itu sendiri. Nah, di sini kalian itu nanti bisa membuat rapat, ada berbagai macam rapat, berbagai macam opsi yang bisa dijadikan salah satu pilihan dan kalian bisa memilih beberapa di antaranya. Nah, di sini kalian itu bisa menekan rapat baru atau new meeting. Di sini ada 3 opsi atau pilihan. Kita jelaskan satu-satu. Untuk buat rapat untuk nanti ini, nanti kalian itu bisa jadwalkan untuk nanti agendanya. Nah, misalkan nih, kalian udah siap secara linknya, tapi nanti misalkan ada meeting secara mendadak ataupun meetingnya itu belum tentu kapan, jam berapa. Nah, nanti kalian bisa membuat ini rapat nanti. Nah, ini silakan kalian copy aja. Terus juga ada mulai rapat instan. Kalian bisa memulai rapat pada menit itu juga dan detik itu juga. Dan teman-teman kalian atau partisipan kalian disuruh join. Terus yang selanjutnya adalah jadwalkan di Google Calendar. Pilih yang jadwalkan di Google Calendar ini. Oke, nah di sini ada beberapa pengaturan atau beberapa settingan yang perlu kalian perhatikan. Bahwasanya di sini itu ada beberapa settingannya dan kalian itu harus isi sedetail mungkin agar mereka partisipan yang diundang itu juga nggak bingung. Ini rapat apa dan tiba-tiba diundang dan lain sebagainya. Baik, di sini kita coba di sini menambahkan misalkan rapat sosialisasi SOP terkait misalkan rekrutmen. Nah, seperti ini. Di sini kalian itu pastikan judulnya itu apa? Make sure atau clear gitu ya. Jadi jelas di sini rapatnya itu agendanya apa, yakni sosialisasi SOP terkait rekrutmen online. Jadi mungkin di situ teman-teman partisipan yang akan memperoleh agenda atau jadwal rapat tersebut juga sudah paham bahwasanya ini sosialisasi terkait standarisasi rekrutmen. Nah, begitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan waktu, silakan kalian pilih. Misalkan kalian ingin menjadwalkan rapat di hari Senin pada tanggal 15 Mei 2023 pada pukul 9.30 hingga pukul 11. Jadi ini durasinya sekitar 1,5 jam. Dan ini pilih zona waktunya, pastikan itu kalau misalkan WIB itu menggunakan GMT plus 7. Di sini menggunakan waktu Indonesia Barat Jakarta. Oke. Karena ini sosialisasinya sekali aja, maka ini nggak perlu dicentang, alias ini bukan rapat berulang. Kecuali memang ini agenda rapat mingguan, bulanan, maka ini adalah rapat berulang. Tapi untuk case ini adalah bukan rapat berulang, jadi biarkan aja. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa detailnya. Di sini ada detail acara, ada juga cari waktu, terus juga ada tamu. Kalian bisa explore sendiri. Di sini itu ada link yang udah dibuat nih. Nah, ini adalah linknya. Kalian bisa setting ataupun kalian bisa salin info konferensi. Oke, nah di sini juga ada keterangan maksimal itu 100 koneksi tamu. Tambahkan lokasi jika memang perlu.
Terus juga ini kalau misalkan kamu mau memberikan email ataupun notifikasi seperti reminder begitu, kalian bisa buat. Misalkan kita buat notifikasi 30 menit. Nah, ini berarti 30 menit sebelumnya itu akan dinotifikasi pada hari ini. Sebelum 30 menit berarti pada pukul 9 paginya. Ini kan mulainya setengah 10, maka pada pukul 9 pagi itu nanti akan ada reminder atau notifikasi ataupun email. Nah, nanti kalau misalkan email partisipan tersebut itu connect dengan Google, nantinya itu akan ada suatu notifikasi. Terserah apakah ini bentuknya email yang dikirimkan atau berbentuk notifikasi yang ada di notification bar yang ada di bagian atas smartphone ataupun gadget dari partisipan tersebut. Kalian bisa ubah sesuaikan sendiri. Di sini juga bisa menambahkan notifikasi, misalkan ingin mengingatkan misalkan nih 5 menit sebelumnya. Oke, terus juga 30 menit. Jadi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti 30 menit sebelum acara itu ada notifikasi dan 5 menit sebelum acara juga ada notifikasi. Di sini kalian itu bisa setting terkait kategorinya apa, terus ini warna acaranya apa, dan ini itu kaitannya dengan seperti apa integrasi dengan Google Calendar yang kalian miliki. Nah, nanti itu kalau misalkan kalian punya Google Calendar, nanti itu di kalender kalian akan ada suatu tampilan di mana hari tanggal 15 Mei 2023 ini akan ada indikator berwarna ini. Dan ini menandakan nantinya itu akan berlangsung sebuah rapat. Terus ini beberapa di antaranya kalian juga bisa setting. Di sini ada beberapa keterangan tambahan atau deskripsi yang bisa kalian tambahkan. Agenda rapat kali ini bersifat wajib bagi divisi rekrutmen, terus personalia. Nah, terus beberapa divisi yang mungkin juga terkait dalam sesi rekrutmen online ini. Berarti cukup rekrutmen dan personalia. Karena mungkin nantinya setelah proses seleksi rekrutmen ada screening, ada interview, dan nantinya juga akan ada proses tanda tangan kontrak atau perjanjian. Di situ antara kandidat dengan personalia selaku perwakilan dari perusahaan. Maka dari itu untuk teman-teman dari divisi rekrutmen dan personalia itu diwajibkan hadir dalam kegiatan sosialisasi SOP rekrutmen online ini. Di sini ada deskripsinya, silakan kalian tambahkan sendiri, ubah sesuaikan sendiri. Dan di sini kalian juga bisa menambahkan tamu, misalkan seperti ini. Jadi tamu-tamu yang ditambahkan ini nantinya juga akan memperoleh notifikasi. Jadi tergantung kalian nih, kalian ini akan membuat suatu reminder bagi diri kalian sendiri selaku penyelenggara, atau kalian juga bisa membuat reminder bagi partisipan yang lain. Kalau misalkan ingin membuat reminder bagi partisipan yang lain, kalian juga bisa masukkan daftar tamunya di sini dengan sangat mudah. Kalian juga bisa ketikkan seperti ini. Nah, ini kalian tambahkan. Nah, ini daftar pesertanya. Di sini ada 3 partisipan, 1 penyelenggara dengan 2 peserta. Di sini izin tamunya itu bisa mengubah acara, mengundang orang lain, melihat daftar tamu. Ini silakan kalian bisa sesuaikan, misalkan melihat daftar tamunya siapa aja yang di-invite atau diundang. Dan di sini juga akan ada muncul beberapa notifikasi untuk panggilan ini dibatasi hingga 1 jam untuk versi gratisnya. Kalau misalkan udah, nanti kalian tekan simpan dan di sini itu ada rinciannya. Ini nanti yang kalian itu akan share. Kalau misalkan kalian nggak ingin ribet, di sini ada clipboard untuk salin info konferensi. Di sini kalian klik aja. Nah, kalau misalkan udah diklik, maka tampilannya itu akan jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, ini agenda sosialisasi SOP rekrutmen online pada Senin 15 Mei pukul 9.30 sampai 11. Nah, di sini di sini settingnya malam, di sini kita setting pagi.
Nah, oke. Nah, ini 11 IM. Kita salin lagi. Nah, ini settingannya 9.30 sampai 11 IM. IM itu berarti pagi, tadi salah setup. Tadi PM itu malam. Terus zona waktunya juga di sini udah berganti info aksesnya Google Meet, dan ini yang menjadi acuan adalah di sini nih. HTTPS ini yang akan jadi link akses masuk ke dalam Google Meet kalian. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwasannya di sini itu udah bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk penjadwalan rapat itu sendiri. Setelah itu tekan simpan, nantinya akan otomatis masuk ke Google Calendar dan ini akan muncul new Windows. Di sini ingin mengirim email undangan ke tamu yang menggunakan Google Calendar. Jadi bagi tamu-tamu yang menggunakan atau menginstal aplikasi Google Calendar itu nanti akan memperoleh notifikasinya. Kalau misalkan mau, silakan kalian kirim aja. Oke, acara disimpan dan seharusnya untuk informasi dari kegiatan ini udah masuk ke notifikasi partisipan atau peserta yang diundang dalam kegiatan rapat tersebut. Kita coba lihat di sini. Oke, nah di sini nih, ini bentuk salah satu integrasi dengan Google Calendar. Nanti dari teman-teman partisipan itu akan memperoleh rincian acaranya, dan itu berdasarkan dari notifikasi ataupun email yang dikirimkan. Jadi begitu bagaimana cara menjadwalkan rapat di platform Google Meet dengan sangat mudah banget. Apabila dari kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hwam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih udah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you.